Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah Masjid Al-Muhaimin dan juga pengurus takmir Masjid Al-Muhaimin yang kami hormati, yang tadi diwakili oleh penasihat takmir masjid Bapak Haji Utomo, juga seluruh pengurus dari takmir Masjid Al-Muhaimin di Perumnas UMS Jati Jaten yang kami muliakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur milik Allah yang telah memberikan takdir yang baik sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama silaturahim dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Yang mudah-mudahan ini semua membawa kita muaranya kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah, junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah saya sangat merasa bersyukur dan terhormat kembali bisa mengisi lagi di sini setelah saya lupa sudah beberapa tahun yang lalu di tempat yang sama juga saya pernah mengisi di sini. Mudah-mudahan semua yang masih diberikan umur panjang selalu diberikan kesehatan lahir batin. Amin. Mudah-mudahan barangkali saudara-saudara kita yang sudah pergi mendahului, Allah curahkan rahmat dan nikmat kuburnya. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah langsung saja. Saya barangkali hari ini bukan mau kasih tausiah, lebih banyak sharing, nanti mungkin kita diskusi lebih banyak, sama saya memberikan oleh iman. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini memberi manfaat, mobil khusus buat anak cucu turunan kita, karena saya lihat usianya ini sudah subhanallah, usia husnul khotimah. Saya lihat wajah-wajahnya seperti itu, muka-muka husnul khotimah. Saya ketemu sama Pak Kurnia dari Masya Allah, usianya ternyata sudah 82 tahun. Resepnya apa? Saya tanya, kuasan Daud. Kemudian saya juga bisa umurnya panjang seperti beliau. Jadi yang pertama ibu-ibu, karena di sini lebih banyak ibu-ibunya, saya mau memberikan oleh-oleh iman buat ibu-ibu dulu, ya. Begini. Beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu, saya baru selesai menggarap PR, ya, titipan dari ikhwan kita di Kalimantan Timur, yaitu ada seorang mahasiswi, ya, UIN di sana, bukan UIN di sini, ya, UIN di sana, yang murtad dari Islam, ya, perempuan, mahasiswi, ya, jadi sudah setahun dia murtad dari Islam. Sudah dibaptis, sudah pokoknya sudah berubah semua, ya.
gaya hidupnya, ucapannya, tingkah lakunya sudah tidak kelihatan Islamnya sama sekali. Ya, kalau bisa dibilang cahaya keislamannya itu sudah betul-betul padam. Bapak Ibu bisa tahu ya, orang Islam saelek-elek wong Islam. Kalau dia masih Islam, masih ada cahaya imannya dari hutan. Makanya kata Allah di Al-Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Cuma kalau kita kadang-kadang menerjemahkannya simple. Ayat ini maksudnya kalau ada orang Islam yang jidatnya hitam, kan gitu ya, berarti dia yang sesuai karena ayat ini. Yang jidatnya nggak hitam berarti nggak sesuai. Makanya lomba-lomba gimana caranya jidatnya biar hitam, naik sujud di wah rusak ya. ada yang begitu menerjemahkannya. Tapi maksud ayat ini bukan sempit seperti itu. Maksudnya itu orang Islam itu pancaran wajah atau cahaya keislamannya itu ada. Jadi iman kita ini bercahaya. Jadi nggak sembarangan. Maka kalau dia sudah murtad, ya, bahkan dia sudah jadi kafir, sudah hijrah minan nuri ila zulumat, ya gelap padam, makanya disebut dari cahaya kepada kegelapan. Nah, dibawalah ke Gunung Kidul. Dilakukanlah proses rehabilitasi akidah. Alhamdulillah, biiznillah atas izin Allah, 1,5 bulan saya garap bersama tim di Ponpes Al-Hadid. Dia kembali lagi bersyahadat masuk Islam. Nah, pertanyaannya ini yang penting, ya. Kenapa dia bisa murtad, kan begitu? Saya cerita profil anak ini sebentar, ini khusus buat ibu-ibu. Ini oleh-olehnya saya khususkan. Yang pertama ini buat ibu, yang buat bapak-bapak setelah. Jadi anak ini bukan anak biasa-biasa saja Islamnya, Bapak. Keturunan Islam yang tadi. Kakeknya itu salah satu tokoh Jamaah Tabligh Islam. Bapak Ibu tahu ya, ada bicara Jamaah Tabligh itu militansinya gimana, gak luar biasa. Dia kalau udah bicara khuruj itu nggak main-main, ditinggalin semuanya itu. Pokoknya yang penting bisa urus, nggak punya duit juga dia berangkat urus demi ya itu tadi dakwah fisabilillah. Itu Jamaah Tabligh tokohnya. Orang tuanya juga Islamnya kuat. Anak ini dari SD sudah dipondokin, ya, SMP di pondok, SMA di pondok. Kurang nggak itu kira-kira? Nggak kurang. Menurut saya bicaranya pakai bahasa Indonesia nggih. Tadi Pak Kumnya bilang, besar tuh orang Gunung Kidul bukan Pak, saya produk impor. Dari Jakarta 2007 baru hijrah ke Gunung Kidul karena bikin pesantren. Jadi daripada saya keliru, makanya saya ngomong bahasa Indonesia saja, nanti campur-campur dikit-dikit bahasa Jawa. Nah, kemudian belum selesai sampai di situ profil hebatnya ini anak. Anak ini hafal Quran 8 juz dan 40 hadis arba'in. 8 juz ini nggak main-main, 8 juz mutkin. Yang ngurus TPA, yang ngurus umat aktif tahu. Mutkin itu artinya sudah di luar kepala. Mau dicek mau dari manapun, pokoknya 8 juz itu dia pasti bisa nerusin karena dia sudah hafal luar biasa. Kurang nggak kira-kira Bu Islam? Bu? Luar biasa harusnya. Mungkin cucunya jenengan, anaknya jenengan kalah sama ini anak kan gitu. Tambah kuliahnya di UIN. Loh, kurang apa lagi Universitas Islam Negeri. Tapi bencana terjadi. Setahun yang lalu 2024 ternyata diam-diam dia sudah murtad dari Islam. Bukan cuma murtad ternyata. Setelah diselidiki lagi ternyata dia adalah seorang LGBT. Nah, kalau perempuan LGBT ini berarti perempuan suka sama perempuan. Coba bayangkan Bu, ibu-ibu kalau ketitipan anak kayak gini kepalanya mumet nggak? Saya dapat misi suruh mengembalikan ini anak jadi Islam lagi, plus suruh menyembuhkan LGBT-nya. Nah, kalau ibu-ibu kira-kira nyerah apa mau coba?
Sekarang bayangkan kalau itu anaknya ibu gimana? Kalau cucunya ibu gimana? Luar biasa nggak ini? Bencana yang luar biasa nggak? Luar biasa. Kasian. Tapi alhamdulillah saya terima, saya tertantang, ya saya tertarik untuk mencoba. Ya. Alhamdulillah, qadarullah. 1,5 bulan dia kembali pada Islam dan sudah kembali ke rumahnya. Nah, pesan yang mau saya sampaikan buat ibu-ibu begini. Saya coba dalamin ya. Kenapa kok kamu murtad? Nah, ini yang menarik. Satu, khusus LGBT. Hati-hati Bu, Pak, anak-anak kita ini. Ternyata LGBT ini bukan penyakit yang kita pandang sebelah mata. Ini satu bahaya yang harus kita waspadai. Karena apa? Karena bisa ada di mana-mana, termasuk di pesantren juga. Hati-hati. Ya, saya katakan begini ya karena saya pengelola pesantren, dan saya nggak malu juga nyampaikan. Jadi LGBT pun bisa ada di pesantren. Kalau kita tidak hati-hati betul-betul ya mengasuh anak-anak itu dengan pola asuh yang benar, termasuk di rumah. Dan penyakit terbesarnya itu adalah ini. Ya, jadi ibu-ibu nggak bisa mantau anaknya 24 jam, betul tidak? Tapi anak-anak itu sama HP 24 jam. Di sini sumber bencananya, penyakitnya. Hanya ibu-ibu harus, bapak-bapak harus hati-hati mengawasi anak-anak kita pergaulannya di HP. Boleh anak ibu nggak pernah keluar rumah, ya kan? Bangga dong. Nggak pernah keluar malam. Ini di sini jangan salah. Nggak pernah keluar rumah, nggak pernah keluar malam ini. Ya, tiap hari dipegang sama dia, jangan dikira aman. Paham ya Bu? Setuju nggak Tan? Ini bencananya dari situ. Ya, jadi dia berseluncur di dunia maya, bertemu dengan komunitas-komunitas yang jauh lebih bahaya daripada tetangga-tetangga kita yang mungkin mohon maaf, kalau ada anak tetangga, anak kampung yang ngomongnya kasar, ya kan, makanya nggak mau anak saya bergaul sama dia, ngomongannya kasar, nggak seberapa itu. Ternyata yang ada di HP ini jauh berkali-kali lipat lebih berbahaya pergaulannya ketimbang anak-anak main di luar rumah. Dan ini bencana awalnya terjadi di komunitas-komunitas LGBT itu sudah menguasai media sosial, lebih itu masif daripada berita-berita Islami atau konten-konten yang Islami. Makanya awasi anak kita. Satu yang ini. Kedua, kenapa dia bisa murtad? Nah ini yang menarik. Dia bilang, Ustadz, saya itu hafal Quran, ya hafal. Ustadz bisa tes, saya tes, ya bener. Saya hafal hadis, ya hafal. Ustadz bisa tes, saya tes, ya bener hafal. Ya, Ustadz mau, bahkan dia juara kaligrafi tingkat provinsi nomor 2, juara 2. Saya tes, ya bener bagus kaligrafi. Berarti tidak main-main Islamnya, tapi kenapa kok kamu bisa murtad? Pertanyaannya kan begitu. Nah, jawabannya dia apa? Ini yang mengejutkan. Ustaz, saya itu sholat 5 waktu, bahkan tahajud, duha tiap hari. Tapi saya tidak pernah menemukan jawaban kalau saya punya masalah lewat sholat saya. Saya ini hafal Quran bukan cuma baca lagi, tapi saya tidak pernah menemukan ketenangan ketika saya membaca atau menghafal Al-Quran. Yang bikin saya shock, saya ini berdoa, saya wirid zikir, tapi kok kalau saya berdoa, saya merasa doa saya itu terlalu lama dikabulkan sama Allah. Ya. Ketika saya mencoba, saya uji coba, jadi sebelum saya dibaptis itu saya uji coba dulu. Saya baca kitab suci orang Kristen. Kok kayaknya hati saya tenang. Saya coba berdoa, uji coba berdoa minta sama Tuhan orang Kristen. Kok malah dikabulin? Saya coba melakukan diskusi sama orang-orang Kristen. Saya merasa mereka itu sangat baik, sangat dekat. Beda mana kadang-kadang sesama orang Islam itu kerjanya cuma saling menjelekan. Ya, kerjanya cuma saling menjatuhkan, saling benci, dan lain sebagainya.
saya masih diem aja. Saya sambil mikir, saya bengong, udah bengong. Kalau begini Islamnya begini bagus saja, di bocah bisa murtad. Gimana anak-anak yang tidak dididik dengan Islamnya dengan baik kan begitu. Saya masih coba mendalami. Kemudian akhirnya saya mulai pelan-pelan melakukan langkah ekstrim sama dia. Jadi ibu-ibu mau tahu bagaimana cara saya bikin balik dia jadi Islam lagi? Saya nggak mau ngajak dia debat, percuma. Orang kayak gini diajak debat bisa pinteran dia, ya tahu? Yang kedua, saya nggak mau ngajak dia itu menjawab semua permasalahan dia dalam Islam. Ngapain? Bukan tugas saya. Kan itu masalah hati, masalah keyakinan. Tapi saya ajak dia berseluncur ya dalam dunia lain, ya kan, yang membuat dia nanti akan menemukan jawaban dari permasalahannya. Yang pertama yang saya lakukan apa? Alhamdulillah Allah kasih petunjuk sama saya. Yang saya lakukan adalah saya ajak dia untuk melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong, Pak. Tapi jangan bayangin sumpah pocong kayak di TV-TV, bukan. Ini sumpah pocong yang sudah dimodifikasi untuk rehabilitasi akidah. Bukan yang kayak di TV-TV gitu. Caranya gimana? Begini cara. Tetap dipocongin. Ya, tetap dipocongin. Kemudian saya taruh dia di satu ruangan kosong, tidak pakai alas apapun, ya kan? Kemudian gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Saya cuma bilang gitu, kamu bertahan semampu kamu. Kalau kamu udah nggak kuat, teriak aja. Nanti ada tim kok di luar yang nanti akan datang. Berarti kamu udah nyerah. Kamu teriak aja, terserah. Pokoknya nanti pengalaman spiritual atau pengalaman batin apapun yang kamu hadapin, ya kamu kan sekarang begitu bangga sama Yesus, sama Kristen. Ya silakanlah kamu keluarin jurus-jurusmu itu untuk melawan segala apapun yang mungkin nanti akan kamu rasakan. Wah, dia senang. Oke. Untuk menguji kalau memang imanmu benar, lawan. Kalau kamu menang, ya syukur, ya terserah kamu lah mau jadi Kristen kayak apa kemarin. Ya, saya mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, bukan ustadz ahli spiritual. Ya, ini cuma metode rehabilitasi saja. Jadi saya tidak punya, saya bukan ustadz ahli ruqyah juga, nggak bisa tuh saya. Hafal Quran juga enggak. Ya, jadi bukan yang seperti itu. Saya cuma menggunakan logika berpikir mana yang cocok yang bisa kita adopsi untuk kepentingan rehabilitasi tadi. Dan saya masukin di ruangan itu sudah dipocongin, sudah diikat ya kan, kemudian dikunci, digelapin, kita tunggu di luar. Berapa menit waktu itu? Ingat ya, ini ada Ustaz Ipin ini yang ikut 20 menit ya, 20 menit, 5 menit, wah, jangan menang tuh Jin Petrus kan ya, lawan Jin Ibrit ini. Dalam hati saya, 10 menit kok masih bertahan, ya kan? 15 menit, wih, hebat ini ya. 20 menit teriak ya, gak kuat. Wah, saya senang kayak gini. Menang ini gitu. Saya buka, ya kan, selesai ya. Kemudian dia mukanya sudah pucat pasi. Saya tidak mau ajak diskusi dulu karena biar shocknya hilang. Besoknya baru saya ajak ngobrol. Jadi malam itu selesai, saya suruh dia istirahat. Kasihan. Saya tidak mau memaksakan nanti dia suruh mereview cerita bagaimana pengalaman dia. Besoknya baru saya datang lagi, ya, saya kemudian coba buka ruang diskusi. Kenapa? Gimana cerita dia cerita? Begitu Ustadz pergi sama tim keluar digelapin, yang saya rasain itu banyak sekali hal-hal mistis kan. Apa aja? Ada yang bernapas di muka saya, napasnya kencang sekali, dingin. Kaki saya dengkul kayak dicengkram gitu, kencang sekali. Punggung saya kayak ditempel ya, nggak bisa bergerak. Pokoknya banyak suara-suara yang ngomong sama saya sampai saya udah nggak tahan. Yang terakhir itu dia bilang katanya dia seperti ada di ruangan yang sempit, menyempit, itu yang membuat dia teriak-teriak. Ya nggak tahan. Dan terus kamu kenapa nggak minta tolong sama Tuhan Yesus? Kan katanya hebat. Sudah. Saya sudah berdoa, saya sudah teriak dan lain sebagainya. Nah, itu metode pertama. Ya. Cara yang kedua yang saya lakukan adalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan anak yang murtad ini.
ini anak ini pinter ngomong, pinter debat. Jadi saya nggak mau, sekali lagi saya tidak mau melayani dia berdebat, walaupun mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang lihat di YouTube banyak debat-debat saya sama pendeta. Tapi saya tidak mau melayani. Kenapa? Karena saya tahu ya cara mengobati anak ini biar jadi Islam lagi bukan dengan berdebat. Nah, metode kedua yang saya lakukan adalah saya memberikan challenge sama ini anak. Saya bilang begini, ya, kalau kamu memang benar, saya berani taruhan. Ini namanya mubahalah sebetulnya, ya. Tapi mubahalah bukan dalam pengertian yang sebenarnya. Saya cuma memberikan challenge saja. Kalau memang kamu benar, ya, dan Islam itu salah, ya, maka kamu harus mau melakukan tantangan ini. Kalau memang terbukti ternyata kamu benar, ya silakan kamu teruskan jadi Kristen. Ya, saya akan bicara sama orang tua kamu kalau kamu milih Kristen. Tapi kalau memang Islam yang benar, maka kamu harus balik. Ya, boleh apa tantangan? Gini, saya mau ketemu sama Tuhan kamu. Gimana caranya? Nanti caranya, pokoknya saya mau ketemu sama Tuhan. Saya mau minta izin sama Tuhan kamu, saya mau ngomong sama Tuhan kamu bahwa kamu ini tidak cocok di Kristen dan saya mau bawa balik kamu ke Islam. Kalau nanti Tuhan kamu mengizinkan, apakah kamu akan balik ke Islam? Jangan tanya caranya dulu, ini apa deal-dealan dulu. Ya, setuju, betul? Betul. Ya. Sekarang kamu nanya caranya kan? Iya, caranya gimana? Gampang. Ya. Kamu tahu Ustadz Yusuf Ismail ini dulunya Yori Yonatan Korse. Sebelum kamu nyembah Tuhanmu yang sekarang, saya itu lebih lama menyembah dia, puluhan tahun. Saya melayani dia. Saya bahkan jadi sales agamanya bertahun-tahun, ya kan? Kalau kamu nanya caranya, nggak usah kamu tanya sama saya. Saya lebih paham gimana cara ketemu dia daripada kamu lah. Kamu baru setahun. Logika bukan. Kan di Al-Quran wa makarallahu wallahu khairul makirin, begitu sama orang kafir yang nekat, yang ngeyel terus begitu. Kira-kira mudah nggak nih Bapak Ibu nih? Paham ya? Jadi kan saya bikin metode ini ya kan mengikuti logika berpikir. Kalau ini anak diajak berdebat nggak bakalan balik jadi Islam. Tapi saya coba ke langkah-langkah ekstrim seperti tadi, sumpah pocong tadi udah poin, menang kita kan Islam. Yang keduanya tadi, saya mau ketemu Tuhan kamu, saya mau ngomong sama dia, saya mau izin ajak kamu balik jadi Islam. Kalau Tuhan kamu Yesus itu mengizinkan, maka kamu harus balik jadi Islam. Kalau tidak mengizinkan, silakan kamu jadi Kristen. Dia setuju. Nah, kemudian dia tanya caranya gimana? Saya jawab, saya bilang saya ini ya menyembah Tuhan yang kamu sembah sekarang itu lebih lama dari kamu. Kamu baru setahun 2024 dari Islam. Saya itu dari lahir sudah Kristen, dibaptis di gereja, dibesarkan di gereja. Saya bahkan jadi sales gereja. Berarti lebih tahu caranya saya dong daripada dia kan. Saya masih ingat dong caranya kan gitu. Mau saya dulu nyembah dia kan gitu. Jadi kamu nggak usah nanya caranya gimana, saya lebih tahu dan saya nggak akan kasih tahu kamu caranya gimana, rahasia dong. Yang penting kamu udah sepakat kan tadi, ya, oke, ya kan. Akhirnya setuju dia. Kemudian saya kasih waktu 3 hari. 3 hari lagi kita diskusi lagi. Hasilnya, jawabannya seperti apa? Ini yang menjadi hasil taruhan kita. Ya, oke. 3 hari kemudian saya ketemu lagi. Saya mau ngomong, dia duluan. Saya duluan Ustaz yang ngomong, boleh nggak? Oh, boleh silakan. Gimana? Begini Ustaz, saya tadi malam mimpi. Mimpi apa? Ya, saya mimpi Tuhan Yesus datang sama saya. Saya di pangku, saya tidur di pangkuan. Kemudian Tuhan Yesus bilang sama saya, anakku, kalau sekiranya jalanku ini berat untukmu, maka lepaskanlah. Ya. Jadi Tuhan Yesus menurut cerita dia loh, bukan cerita saya ya. Kalau cerita saya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa bilang Ustaz ngapusi kan. Nanti ceritanya anak ini yang cerita. Kalau sekiranya jalanku ini berat buat kamu, lepaskanlah. Kamu tidak harus mengikutiku. Kamu kembali saja ke jalan lamamu, itu kata dia. Ya kan?
supaya kamu ya lebih bahagia. Dan saya seneng banget. Kalau saya lagi bingung gimana jawabnya gitu ya. Allah kasih jawaban duluan, bocoran kan gitu. Langsung saya bilang, nah oke ya, berarti kamu udah tahu kan tanda-tanda jawaban challenge kita? Iya Ustaz, dia udah nangis. Saya bilang, kamu mau tahu jawabannya dari Ustaz? Gimana Ustaz? Saya udah ketemu sama Tuhan kamu. Mohon maaf, ini agak banyak bohongnya memang. Ini apa-apa strategi kok kan ya. Ya ngelamatin akidah kok. Saya bilang saya ketemu sama Tuhan kamu. Ya kan? Dia masih mengenali saya karena mantan anak buah. Ya. Terus saya minta izin supaya kamu balik jadi Islam dan dia mengizinkan. Selesai kamu. Dan sesuai mimpi kamu sendiri yang menemukan jawabannya. Alhamdulillah. Satu hari sebelum Idul Adha kemarin, akhirnya dia disadarkan. Dan saya menolak mensadarkan dia. Kalau saya sadatin, saya nanti dikira bohong. Akhirnya saya suruh bawa ke Jogja, saya suruh antar ketemu sama Forum Arimatea Jogja, ketemu sama ketua umumnya dan disadarkan oleh ketua umum Forum Arimatea Jogja. Jadi bukan sama saya. Nanti kalau sama saya, semua rangkaian cerita itu bisa dianggap mereka rekayasa. Makanya saya nggak mau mensadarkan dia, walaupun dia sadar ya, karena itu tadi ikhtiar saya. Nah akhirnya alhamdulillah dia balik jadi Islam. Nah itu oleh-oleh yang mau saya kasih sama ibu. Intinya pesannya apa? Bu, udah jangan anggap remeh masalah akidah. Nah cucu mungkin pokoknya harus diawasi betul. Jadi jangan cuma nuntut anak kita hafal Quran sementara ternyata dia tidak menemukan ketenangan, ya kan? Jangan suruh anak kita, jangan cuma disuruh paksa sholat, tapi ternyata anak kita tidak menemukan jawaban dalam sholatnya. Makanya banyak orang sekarang, ya kan? Saya sering mengatakan baru melaksanakan sholat atau mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Padahal perintah Al-Quran suruh akimis sholat, ya kan? Bukan af'alus sholat kan gitu ya. Kalau suruh mengerjakan sholat, banyak orang mengerjakan sholat, tapi dia tidak tahu fungsinya sholat seperti di surat Al-Ankabut itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan fungsi sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Atau sholat tapi malah melakukan perbuatan keji dan munkar kan gitu. Ya. Nah ini harus kita tanamkan anak kita. Jadi mohon maaf ibu-ibu, maksudnya jangan cuma hukum anak kita, marahin anak kita karena tidak sholat, karena tidak baca Al-Quran. Tapi ibu-ibu harus menerangkan sama anak-anak itu, sholat itu fungsinya apa? Biar anak kita itu bisa merasakan, oh aku sholat gak perlu disuruh, mau sholat kenapa? Kalau aku sholat rasanya aku tenang, kan gitu. Kalau aku baca Quran rasanya aku menemukan jawaban dari tiap permasalahan yang aku hadapi. Kalau anak-anak kita itu sudah dikasih tahu, sudah bisa merasakan manfaat dari ibadah yang dia kerjakan, gak perlu dipaksa, pasti dia akan melakukan ibadah dengan sendirinya. Kalau dipaksa hasilnya itu tadi, akhirnya dia coba explore. Anak zaman sekarang kan begitu senangnya Pak. Agama lain. Nah agama lain setan pinter kadang-kadang. Banyak kebetulan yang akhirnya diimanin. Ya kebetulan misalnya lagi kepengen punya usaha ini, tahu-tahu ketemu aja orang agama lain yang usahanya sama. Akhirnya dibantu, merasa inilah jawaban yang selama saya cari. Kan begitu kan, kebetulan jadi keimanan namanya. Padahal bukan itu iman. Betul nggih? Nah itu oleh-oleh buat ibu-ibu. Nanti silakan ibu-ibu nanti menerjemahkan sendiri dan membuat resep bagaimana anak cucunya nanti besok bisa selamat akidahnya. Yang kedua nih buat bapak-bapak bagaimana? Begini Pak, saya juga punya oleh-oleh buat bapak-bapak. Sekarang ini saya kebetulan sedang banyak memberikan edukasi akidah buat para mu'alaf, ya, buat murtadin, karena kebetulan pesantren Al-Hadid ini bukan cuma mensyahadatkan orang atau memu'alafkan orang, tapi spesialisasi kita itu bukan memu'alafkan orang sebenarnya. Spesialisasi kita itu justru mengembalikan murtadin yang murtad dari Islam itu. Ya, ada yang istrinya murtad lah, ya kan? Yang masih saya garap seorang suami, istri, anaknya
murtad. Tapi saya belum berani cerita karena apa? Masih on the way, on the process OTP. Ya, nanti kalau udah selesai seperti tadi, kalau udah balik lagi baru saya cerita, biasanya saya begitu. Nah, begini Pak, kita ini Islam ini agama rasionalitas. Di Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyuruh kita itu menggunakan akal, kan gitu. Contoh aja surat Al-Imran itu yang ayat-ayat terakhir ada 2. Ya kan, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayat berikutnya juga sama. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Ulil albab sama tafakkur kan gitu ya. Kita suruh menggunakan akal dan pikiran kan begitu. Nah, sebetulnya ketika ini resep aja buat bapak-bapak kalau misalnya ketemu sama murtadin atau ketemu sama orang-orang misionaris yang mencoba menggoyang akidah kita, ajaklah mereka berdialog dengan akal sehat saja. Contoh nih, ini yang baru kemarin jadi konten saya. Saya juga mengelola channel YouTube kecil-kecilan untuk dakwah. Saya bilang begini, ada cerita misalnya. Kita kan bapak-bapak tahu bahwa sebetulnya Yesus dengan Nabi Isa ini adalah orang yang sama, ya kan? Orang yang sama. Cuma bedanya tetangga sebelah kita menyembah dia sebagai Tuhan, kita ya mengakui dia sebagai Nabi utusan Allah, tidak menuhankannya. Sebetulnya orangnya sama. Nah, saya punya cerita contoh begini. Ketika Yesus mati di salib, ketika Yesus disalib itu, ya, sudah dalam posisi disalib, dia teriak dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa Arab kuno, ya. Eli, Eli lama sabachthani. Tuh, Bapak apa? Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku. Eli itu dari bahasa Ibrani, ya. Yang kalau sekarang jadi Elohim atau Elia. Kalau bahasa Arab sekarang jadi ilahi, gitu. Jadi ilah gitu ya. Nah, Tuhanku, Tuhanku lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan? Nah, coba bayangkan bapak-bapak. Ini kan oleh-oleh buat bapak-bapak ya. Kok sekelas Tuhan teriak kepada Tuhan? Tapi bukan ini yang seru, ini udah umum, udah di mana-mana ada. Saya akan cerita lagi sedikit. Kenapa dia teriak Tuhanku, Tuhanku? Kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti kan dia putus asa. Dia kecewa. Kenapa? Karena peristiwa sebelumnya ketika di Taman Getsemani sebelum disalib, Yesus itu sudah berdoa, mati-matian berdoa sampai keluar keringatnya seperti kucuran darah. Saking seriusnya dia berdoa. Dia minta sama Tuhan diselamatkan, jangan disalib. Begitu doanya Yesus. Ya, dia minta sungguh-sungguh betul-betul sampai doanya begini. Ya Tuhanku, sekiranya mungkin biarlah ujian ini berlalu daripada. Tetapi bukan kehendakmu yang terjadi, melainkan biarlah kehendakmu yang terjadi. Yesus ini seorang terpelajar. Nabi Isa ini seorang terpelajar. Dia pintar. Jadi kalau dia berdoa itu selalu dengan bahasa-bahasa indah. Ya kan? Saya tadi di mobil baru mereview ya. Ada doanya Yesus di Matius. Kalau kita buka Injil bahasa Arab, yang bagus sekali doanya. Menandakan memang Yesus itu atau Nabi Isa ini orang yang terpelajar, pintar. Jadi dia berdoa dengan bahasa-bahasa yang indah. Jadi dia minta sama Tuhan supaya dia tidak disalib, intinya begitu. Akhirnya kok tetap disalib sampai udah mau mati aja dia masih protes. Eli, Eli lama sabachthani. Berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap sama tentara Romawi sudah berdoa. Udah disalib masih berdoa, tetap aja nggak diselamatin menurut cerita Kristen. Akhirnya mati di kayu salib lah Yesus. Ya. Tapi sebelum cerita mati di kayu salib ini kan ada proses panjang. Proses Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Nggak ada murid-muridnya yang mau nemenin dia atau membela dia. Ya, sampai diadilin, memikul salibnya sendiri ke bukit Golgota namanya. Sampai mati disalib, tidak ada yang murid yang muncul satu tuh. Semuanya ngumpet ketakutan. Nah ini. Coba kita berlogika Bapak Ibu. Masa iya sih nasibnya Yesus itu kok ngenes tenang gitu. Kasihan. Sementara kalau oke lah, tapi kan versi mereka ya. Sekarang kita coba mereview versi Islam.
Versi Islam mengatakan udah jelas itu di surat Nisa atau Al-Maidah. Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahum, kan gitu. Dan mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak juga menyalibkan Nabi Isa. Yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Menurut versi Islam, siapa yang disalib? Murid Yesus yang berkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Yudas ini salah satu dari 12 murid Yesus yang berkhianat. Dia yang memberitahu tentara Romawi di mana tempat persembunyian Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap di situ. Nah, cerita ini kalau kita mau compare sama-sama, sebetulnya mana yang lebih masuk akal, nanti kita putusin. Jadi ketika Yesus ditangkap, ya, kalau versi Kristen dia ditangkap, diadili, disiksa, dibunuh, mati di salib sampai situ. Nah, kalau versi Islam, begitu ditangkap karena pengkhianatan si Yudas, Nabi Isa berdoa, kemudian Allah jawab doa Nabi Isa dengan cara di-mi'rajkan oleh Allah. Betul? Saya tanya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu Islamnya Islam keturunan. Jadi Islamnya lebih dulu dari saya. Kalau saya ini kan Islamnya tahun 94. Nah, jadi setelah di-mi'rajkan, diangkat sama Allah, ya kan? Makanya keluar ayat itu, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahum. Selesai itu. Terkonfirmasi ketika Rasulullah Muhammad SAW peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi kita Muhammad bertemu langsung dengan Nabi Isa alaihissalam di langit kedua. Berarti betul-betul ada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu masih utuh, badan-badannya diangkat sama Allah, ditolong ya. Nah, kita bayangkan Bapak Ibu, mana agama yang masuk di akal? Kalau seorang nabi bagi mereka malah Tuhan, berdoa saja tidak dikabulin, bahkan ditinggalin Tuhan, bagaimana nasib umat yang cuma manusia biasa? Kan begitu pertanyaan. Sementara Islam, nabi-nabi di Islam itu dalam kondisi yang kritis selalu mendapatkan pertolongan Allah. Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ampuni, Allah tolong. Nabi Yunus dimakan ikan nun, ya, ditolong nggak sama Allah? Ditolong. Nabi Nuh ditolong. Nabi Lot ditolong. Nabi Ibrahim dibakar, ditolong nggak sama Allah? Gak mungkin Nabi itu nggak ditolong sama Allah. Kalau ada Nabi sampai ditelantarin, kan gitu ya, sampai ngenes, putus asa, berdoa kecewa sedemikian sampai bilang Eli Eli lama sabachthani, berarti ini ada yang keliru begitu. Apa yang keliru? Ya nggak tahu, silakan muhasabah sendiri kan gitu. Sementara di Islam tidak. Allah kemudian serupakan itu si Yudas Iskariot yang berkhianat, mukanya dimiripin seperti mukanya Yesus yang ditangkap disalib itu dia. Nabi Isa dimi'rajkan sama Allah. Mana yang lebih masuk di akal ceritanya? Kan begitu. Paling gampang. Sementara kita coba refleksi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad tidak pernah menghadapi situasi yang genting, yang parah, yang mengancam jiwanya? Pernah. Salah satu contoh misalnya yang saya ceritakan adalah peristiwa perang Uhud. Tahu kan Bapak Ibu, di sini udah berangkat haji umroh berkali-kali, saya tahu, ya kan? Pasti di sana pernah ziarah ke makam Syuhada Uhud. Bahkan ada Jabal Uhud. Kisahnya bagaimana singkatnya? Nabi Muhammad di fase pertama perang kalah pemenang. Kalah, ya kan? Kalah karena pengkhianatan dan karena keserakahan. Akhirnya gugurlah 70 syuhada waktu itu, ya kan? Akhirnya kemudian kaum muslimin dan Rasulullah mundur ke Madinah. Kenapa? Karena kekalahan. Untuk apa? Mengobati yang luka, kemudian untuk apa? Mundur supaya mempersiapkan mental, ya, mempersiapkan semuanya. Dan waktu itu sudah putus asa karena Rasulullah pun terluka parah. Jadi Rasulullah itu enggak apa, kalau perang nyuruh anak buahnya dia enak-enakan di rumah. Rasulullah pun ikut berperang dan waktu itu Rasulullah terluka juga. Jadi dalam kondisi sudah kalah perang, terdesak, malam harinya itu orang-orang kafir Quraisy ngirim mata-mata, ngirim spionase untuk melemahkan umat Islam. Udah, kamu nyerah aja, murtad aja, nggak usah ikut Muhammad. Besok pagi kamu akan diserang, kamu sudah dikepung.
sama pasukan yang 10 kali lebih banyak daripada kamu. Matilah kamu kalau nggak kamu nyerah. Sampai digituin, coba bayangin gimana situasi waktu itu. Mencekam, ketakutan, terancam nyawanya, termasuk nyawa Rasulullah SAW. Kira-kira Rasulullah apakah berdiam diri? Apa yang Rasulullah lakukan? Dia berdoa, mohon sama Allah turun surat Al-Imran ayat 173. Dijelaskan itu peristiwanya, ujung ayatnya apa? Allah cuma menyuruh Rasulullah Muhammad dan para sahabat dan kaum muslimin waktu itu membaca kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Betul tidak? Nah, begitu muncul ayat ini membangkitkan semangat kaum muslimin, mentalnya bangun lagi, ya kan? Semangatnya muncul lagi. Akhirnya perang kedua menang atau kalah? Menang. Padahal sudah terkepung, padahal sudah diprediksi bakal kalah. Ya, nyawa kaum muslimin termasuk Rasulullah terancam. Nggak mungkin dong Allah dimin nabinya, kekasihnya mati di situ kan gitu. Dikabulin sama Allah. Nah, jadi ini perbandingan ini membuktikan bahwa Islam jauh lebih masuk di akal, logika kita. Cuma ini kadang-kadang, mohon maaf Bapak, ya, terkadang kita ini yaitu tadi, ya, mohon maaf, banyak yang bilang sama saya kalau Islam keturunan itu kadang-kadang imannya malah turun terus gitu ya. Ada guyon begitu gitu ya. Sehingga kalau bertemu sama orang yang mau melemahkan iman, kita bingung jawabnya gitu. Padahal ya Allah, banyak hal-hal di agama kita itu kalau kita mau yakini, kita mau gali, luar biasa. Betul-betul al-Islamu ya'lu wala yu'la. Tidak ada yang mampu menandingi tingginya agama kita, agama Islam. Barangkali itu dulu oleh saya sudah pas, satu ibu-ibu, satu bapak-bapak. Monggo kalau misalnya mau ada diskusi, jatahnya 1 jam, masih berapa menit Pak Ayub? Ya Pak, silakan monggo. Pak siapa namanya? Agus, monggo. Oke. Ya. Ya. Mohon maaf Pak, tadi masalah murtadah itu. Ya. Kan ada kaitannya dengan ekonomi Pak biasanya ya. Dan kita soroti masalah Gunung Kidul Pak. Nah, gimana solusinya Pak gitu Pak? Terima kasih ya. Iya Pak Agus nih. Itu yang membuat saya hijrah dari Jakarta ke Gunung Kidul yang Bapak sebutkan tadi. Kalau saya mau hidup enak jadi ustadz di Jakarta. Tausiah aja, sekali tausiah amplopnya ya Allah nggak mati ya. Ya. Kalau mau enak ya. Tapi memang jiwa saya bukan ustadz mimbar. Saya terlahir sebagai seorang misionaris Kristen, besar di gereja pun menjadi sales gereja. Sehingga begitu saya jadi Islam, saya pun nggak mau cuma sekedar ceramah-ceramah begitu. Saya kepengen langsung terjun. Makanya saya bikin pesantren Al-Hadid di Gunung Kidul. Nawa itu saya dari awal adalah untuk memberikan imunisasi akidah. Jadi untuk memberikan imunisasi akidah untuk saudara-saudara muslim saya di Gunung Kidul. Dan alhamdulillah saya bukan sombong kalau mau data berapa jumlah yang sudah diislamkan lewat Al-Hadid sudah ribuan. Ya, nanti kapan-kapan main ya kita tunjukkan datanya. Silaturahim. Nah, bahkan sekarang nih, mohon maaf saya kasih bocoran buat Bapak Ibu, mohon doa restu. Saya sedang berjuang ya, dengan teman-teman ikhtiar untuk membebaskan gereja yang mau dijual supaya bisa kita beli. Harganya berapa? Tak mahal sebetulnya, 300 juta. Tapi angka 300 juta itu kalau dulu buat saya, kalau ada yang tanya dulu waktu masih jadi misionaris sama sekarang jadi dai, bedanya apa Ustadz? Kalau dulu saya jadi misionaris itu ya dibayar dengan fasilitas. Kalau saya masih jadi misionaris, kenapa? Mau apa-apa sudah disiapkan fasilitasnya. Makanya dulu moto gereja saya selamatkanlah satu jiwa berapapun harganya. Tapi sekarang begitu jadi dai, dibayar pakai apa? Ikhlas. Jadi bayaran saya adalah keikhlasan. Jenengan ikhlas, saya ikhlas. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Sehingga untuk angka 300 juta buat saya sekarang ya berat, besar maksudnya gitu ya. Nah, makanya ini saya akan bergerilya supaya cita-cita ini bisa tercapai. Kenapa? Karena 17 tahun Al-Hadid berdiri,
cita-cita besarnya adalah mau membeli gereja dan dibebaskan nanti, ya entah mau jadi masjid, entah mau jadi rumah tahfiz atau apapun, itu sudah menjadi kemenangan kita. Kenapa? Karena saat ini di Gunung Kidul sudah ada sekolah pendeta, ya. Jadi udah ada kelasnya Gunung Kidul, sudah ada sekolah pendetanya, 1 sekolah pendeta, dan sudah ada 400 lebih aliran Kristen di Gunung Kidul. Sehingga kemudian kalau kita dakwah ini tidak pakai strategi dan tidak berjamaah, ya maka tentu mereka akan merasa di atas angin. Jadi minta doa restunya, ya Pak. Kita terus berjuang di Gunung Kidul untuk memberikan imunisasi akidah, untuk menyelamatkan yang murtad, ya, kemudian untuk memualafkan mereka juga. Karena salah satu yang berbeda dari kami, kalau misalnya ada mualaf yang masuk Islam di Al-Hadid, saya suruh pamit sama pendetanya. Ini mungkin tidak ada tempat lain. Jadi kalau ada orang asli Gunung Kidul yang Nasrani masuk Islam, mualaf, kewajibannya yang berbeda dari yang lain adalah sebelum disyahadatkan saya suruh pamit dulu sama pendetanya. Dan itu harus saya saksikan sendiri. Mau diantar langsung ke gereja saya temenin, ya kan? Mau lewat telepon saya tungguin. Pokoknya saya harus yakin dia sudah pamit. Dan salah satu kalimat yang saya ucapkan adalah saya mau pamit karena saya mau jadi Islam dan akan disyahadatkan di Ponpes Al-Hadid. Kenapa? Ini mau saya berikan sinyal kepada mereka supaya apa? Supaya mereka tidak lagi memurtadkan umat Islam. Kenapa? Karena alhamdulillah banyak umat mereka sendiri sudah pada masuk Islam sekarang, gitu. Dan masuk Islamnya di Pondok Pesantren Al-Hadid. Nah, jadi itu bagus, minta doa restunya. Moga ada lagi? Coba. Iya, Bapak. Saya tanya sudah Mas ya. Nama saya Rusdi. Rusdi. Saya asal dari Kalimantan. Oh, Kalimantannya? Selatan. Oh, orang Banjar. Saya tanya, si anak perempuan tadi, Iya. mau bersedia datang ke Gunung Kidul itu bagaimana? Oh, oke Pak, dibohongin Pak. Jadi nggak mungkin dikasih tahu kamu mau direhab, nggak bakal mau, nanti masuk pesantren. Jadi caranya berstrategi lagi siasat tadi, pura-pura diajak jalan-jalan, jalan-jalan dulu ke Malioboro, ke pantai. Setelah selesai jalan-jalan, belok ke pondok. Sampai di pondok ya udah ada tim yang siap. Ya biasa ngamuk-ngamuk, tangan temen-temen pondok pada lecet-lecet dicakarin itu biasa. Apa ada yang kenapa namanya? Kena pecahan kaca, ya kan? Kalau dia ngamuk-ngamuk lemari dipecahin segala macam. Tapi itu sudah resiko perjuangan. Memang sudah kita prediksi dan kita sudah pengalaman gitu Pak. Jadi tidak sukarela langsung masuk. Kebetulan di sini ibu-ibu kenal sama Ibu Dewi Purnamawati nih. Beliau juga pernah nitipkan murtadin dari Klaten, perempuan juga, ya sama. Ya jadi dibohongin, ya kan, akhirnya di tengah jalan dijemput, diambil, ya kan, dibawa ke Al-Hadid. Ya gitu ngamuk-ngamuk, tapi kan alhamdulillah ngamuk-ngamuk itu ada waktunya. Seminggu lah paling marah-marah, ngamuk-ngamuk. Nanti selama seminggu yang penting kita, saya sering membekali teman-teman, jangan pernah melakukan kekerasan. Kenapa? Kalau lagi ngamuk dibalas sama kekerasan nanti mental. Kita tunjukkan Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, yang tadinya ngamuk-ngamuk kita pelan-pelan, kita dekati, pendekatan pribadi, akhirnya dia luluh. Yaitu setelah luluh baru kita mulai proses rehabilitasi. Gitu. Satu lagi ibu-ibu mungkin sebelum nanti diakhiri ada? Tidak? Ya, baik. Yang terakhir ibu-ibu, bapak-bapak, yang mau saya sampaikan ini untuk umum ya, sebagai penutup bapak dan ibu semua. Kita bersyukur di Islam itu kita punya bahasa sendiri. Ya. Orang Cina boleh bangga dengan bahasa Mandarin, ya kan? Orang Eropa boleh bangga dengan bahasa Inggrisnya kan gitu ya. Tapi kita orang Islam harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Bahasa ibu kita, bahasa kita sendiri itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa kita sendiri. Bahasanya orang Islam itu apa bahasanya? Bahasa Arab. Ini bahasa surga kita. Iya tidak? Jadi besok kita itu masuk surga tidak berbahasa lain selain bahasa Arab. Makanya sekarang tanda-tandanya sudah jelas, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ada Al-Quran bahasa yang lain? Tidak. Al-Quran semua berbahasa Arab, ya. Kemudian kita sholat, yang kita bacanya bahasa Arab.
kita zikir segala macam semuanya bahasa Arab. Karena itu bahasa surga kita. Besok mati pertanyaan dalam kubur, malaikat mungkar nakir nanyanya bahasa Arab. Apa pertanyaan malaikat dalam kubur besok? Nah, man rabbuka, bahasa apa itu? Man nabiyuka, bahasa Sunda bukan Pak Kurnia. Bukan ya Pak, bahasa Arab. Ya, maka ya ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, bahasa Arab ini harus merupakan bahasa induk kita yang harus kita pelajari dan kita harus bangga. Begitu. Kenapa? Karena mohon maaf, agama sebelah mereka mau ikut-ikutan kita nggak bisa. Orang Kristen itu punya bahasa sendiri yang mereka banggakan, namanya bahasa roh. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Bahasa roh ini bahasa Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen bisa berbahasa, hanya makom tertentu. Dan bahasa roh ini adalah katanya bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, hanya Tuhan yang tahu artinya. Bayangkan saking putus asanya pengen nyaingin Islam, bahasanya itu adalah bahasa roh yang tidak bisa dimengerti manusia. Sementara kita Islam sholat berbahasa Arab, tapi kita paham nggak artinya? Allahu Akbar, apa artinya? Saya mungkin tambahan sedikit intermezzo. Pertama kali sholat adalah sholat isya. Sholat isya saya itu pertama kali saya melakukan sholat itu penuh dengan protes dan saya tidak suka. Awal saya jadi Islam. Kenapa? Gerakan pertama orang sholat adalah takbiratul Allahu Akbar. Saya protes ini. Sampai saya protes ke imam sholatnya, ke ustadznya, kenapa orang Islam sholatnya gerakan pertamanya angkat tangan? Angkat tangan ini kan tanda menyerah. Saya jadi Islam bukan mau menyerah, saya mau berjuang. Kenapa kok sholat suruh menyerah? Nah akhirnya pertanyaan saya ini tadinya tidak bisa dijawab oleh imam sholat dan beberapa ustadz yang ada di musola waktu itu. Tapi alhamdulillah ketemu sama Kiai Haji Ahmad Ridwan yang mengislamkan saya sampaikan protes saya dan dia jawab dengan logika yang sangat masuk di akal. Dia bilang begini, Yusuf, kalau kamu misalnya berhadapan sama orang yang sedang menodongkan pistol di kepala kamu nyerah nggak? Ya nyerah daripada mati. Tandanya kamu menyerah sama siapa? Sama orang yang menodongkan pistol. Tahu-tahu ada orang yang nodongin sebilah pedang di leher kamu nyerah nggak? Ya mungkin nyerah, lebih banyak persentase menyerah. Nyerahnya sama siapa? Sama orang yang menodongkan golok atau pisau. Nah sama. Orang Islam sholat Allahu Akbar, dia sedang menyerahkan dirinya kepada. Kok tahu kepada Allah? Karena yang dia teriakin Allahu Akbar. Kalau dia teriaknya Pak Haji Utomo, berarti dia nyerahnya sama Pak Haji Utomo kan gitu. Makanya Allahu Akbar, tandanya dia sedang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru. Akhirnya pas sholat itu keren berarti. Kenapa? Karena totalitas penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu. Jadi sholat, gerakan pertama sholat, kita disuruh menyerahkan secara totalitas seluruh urusan kita semua. Jangan sholat itu masih mikirin jemuran di rumah, masih mikirin masakan, karena kita udah dari awal kita disuruh menyerahkan semua urusan kita, bahkan sampai kalaupun kita mati dalam keadaan sholat, ya matinya itu sudah dalam keadaan totalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah makanya kembali lagi ke bahasa tadi, alhamdulillah kita punya induk bahasa yang nanti akan dibawa sampai kita masuk surga, yaitu bahasa Arab. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kepengen anaknya memahami Islam dengan baik, maka panggilkan guru bahasa Arab, privatkan les untuk anak-anak kita. Nggak akan kita paham tentang Islam seutuhnya, Islam secara kafah, kalau kita tidak mengerti bahasa Arab. Tidak usah harus fasih, tidak usah harus seperti orang Arab. Setidaknya kita mengerti apa yang kita ucapkan dalam sholat. Ketika kita baca Al-Quran, kita paham sedikit-sedikit. Kan sekarang udah banyak loh ibu-ibu hafal itu. Contoh misalnya Bu, artinya ya ayyuhalladzina amanu apa Bu? Tuh bisa bahasa, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin apa artinya? Nah, lumayan kan?
Kalau mau dihitung itu udah banyak dengan hafal gitu kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim apa artinya? Aku berlindung pada Allah. Nah, berarti kan paham bahasa Arab. Ayo ditingkatin gitu semangat belajarnya ya. Jadi dikembangin. Nah, makanya ya anak-anak kita mungkin kalau ibu bapak sudah ingatannya sudah mulai lemah ya, makanya turunkan wariskan Islam ini yang kuat kepada anak cucu keturunan kita ya kan. Tapi buatlah secara baik yang nyaman biar anak-anak kita, anak cucu kita bisa belajar Islam dengan nyaman juga. Demikian yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, yang terakhir ini saya bawa buku-buku karangan saya Bapak Ibu. Ya, ada 3 judul buku. Ini buat modal dakwah. Karena di pesantren saya nggak ada yang bayar, gratis semuanya. 100% gratis. Ada 75 orang santri yang mungkin yang tinggal di dalam. Yang ngalong ada 125. Yang ngalong itu artinya yang ngaji pulang. Nah, ini yang pertama ada buku Syahadat Menghancurkan Salib. Saya nggak tahu waktu itu saya kesini udah pernah ibu bapak beli belum ini? Karena udah lama sekali. Ini judul buku ini cerita saya masuk Islam komplit di sini. Judulnya Syahadat Menghancurkan Salibku. Kemudian yang kedua ini judul buku Injilku yang Ternoda. Ini buku legend sebenarnya di Solo. Karena buku ini pernah mau dibedah sama STT Berita Hidup, tahu di sini? Bapak Ibu yang di Solo ada itu apa namanya STT Berita Hidup Sekolah Pendeta di Goro Asalam. Saya Bu Dewi almarhum Ustaz Solehan udah siap mau membedah mereka buku ini karena mereka katanya nggak senang sama buku ini, nggak terima. Begitu ditungguin ya dosen-dosen dari STT Berita Hidup yang mau membedah ini tidak ada satupun yang datang, cuma datang surat pengunduran diri. Ya. Artinya apa? Mereka menyatakan bahwa saat tidak langsung buku ini tidak berani mereka bedah karena apa? Karena isinya membedah agama mereka sendiri. Ya. Jadi ini buku tentang debat saya sama papa saya selama 4 bulan yang menyebabkan akhirnya saya masuk Islam.